Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan Kumneriati dengan nomor NIM 4022101122 dari kelas Perbankan Syariah E. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai praktek jenazah. Pertanyaan yang pertama itu tentang mengenai cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu berapa ukuran atau takaran air dan daun bidara kering yang akan digunakan untuk memandikan jenazah? Berapa ya kira-kira? Nah, jika hal ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh orang yang akan memandikan jenazah. Salah satunya yaitu menyiapkan air dan daun bidara di dalam bejana. Nah, untuk ukurannya sendiri yaitu jika terdapat 4 liter air, maka harus ditambah dengan 1 muk daun bidara. Jika 8 liter air, maka harus ditambah dengan 2 muk daun bidara. Dan jika terdapat 12 liter air, maka harus ditambah dengan 3 muk daun bidara. Dan jika 15 liter air, maka harus ditambah dengan 4 muk daun bidara. Dan jika 20 liter air, maka harus ditambah dengan 5 muk daun bidara. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana tuntunan atau aturan cara melepas baju jenazah jika jenazah sudah kaku. Dalam konteks ini, jika jenazah sudah kaku, baju itu harus dilepaskan dengan cara digunting bagian bawah lengan dulu, kemudian dari kaki bagian bawah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu kenapa harus menggunakan meja yang ada lubangnya pada saat memandikan jenazah? Kenapa kira-kira? Pertanyaan ini cukup gampang karena jika saat memandikan jenazah itu meja itu ada lubangnya digunakan untuk supaya saat memandikan jenazah kotorannya itu bisa turun ke bawah. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang mengkafani jenazah. Pertanyaan yang pertama, berapakah helai kain kafan yang harus disiapkan untuk mengkafani jenazah perempuan? Jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan berbeda dengan laki-laki. Merujuk pada hadis, laki-laki dikafani oleh 3 lapis kain. Sedangkan menurut jumhur ulama, jenazah dikafani dengan 5 lapis kain. Para ulama berpendapat dibandingkan dengan laki-laki, wanita dikhususkan untuk selalu lebih menutup aurat dalam berpakaian. Begitu pula setelah ia meninggal dunia, maka kain yang digunakan lebih banyak dari laki-laki, yaitu berjumlah 5 lapis kain. Selanjutnya yaitu apa yang harus dipersiapkan atau perlengkapan apa untuk mengkafani jenazah laki-laki? Untuk mengkafani jenazah ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama kain kafan. Kain kafan ini kemudian digunting sebagai tali pengikat jenazah, dan tali pengikat itu harus dalam jumlah ganjil. Yang kedua yaitu kapas. Kapas ini digunakan untuk menutupi lubang pada jenazah. Yang ketiga yaitu minyak wangi cendana, digunakan untuk memberikan wewangian pada jenazah. Yang keempat yaitu meteran, digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Yang kelima yaitu kapur barus, dan yang keenam perlengkapan jenazah. Untuk laki-laki sendiri itu perlengkapannya seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Cawat ini digunakan untuk menutupi kemaluan dari jenazah itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan tentang mensalatkan jenazah. Bagaimana niat untuk imam jika jenazahnya perempuan? Niatnya itu sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas mayat ini 4 rakaat takbir fardhu kifayah sebagai imam karena Allah Ta'ala. Untuk yang selanjutnya yaitu apa yang dibaca pada saat takbir ketiga dalam sholat jenazah. Nah, yang dibaca itu adalah doa untuk jenazah. Kalau untuk jenazah perempuan, doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqrim nujulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil mal'i wal salji wal barad wa naqiha minal khotoya kama nunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa jaujan khairan min jaujiha wa qina fitnatal qabri wa adzaban nar. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang menguburkan jenazah. Pertanyaan yang pertama tentang kapan tausiah disampaikan dalam proses menguburkan jenazah. Tausiah dapat disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat atau setelah dikuburkan. Untuk yang selanjutnya yaitu apa hal yang disunahkan bagi setiap muslim yang hadir dalam pemakaman jenazah. Nah, disunahkan bagi setiap muslim yang hadir untuk melemparkan 3 kepalan tanah ke dalam liang lahat. Mungkin seperti itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.